Pemirsa, Anda kembali di The Prime News bersama saya Diandra Mukni. Kita akan lanjutkan perbincangan tadi. Silakan Pak Aris, Pak Buki dilanjutkan. Ya, jadi kami itu bukan berarti tidak setuju pada penguatan pendidikan karakter yang hari ini memang menjadi kebutuhan untuk mengatasi situasi mental anak, untuk mengatasi bagaimana pengendalian pergaulan anak dan seterusnya. Kami setuju, mendukung penguatan pendidikan karakter. Tetapi pada pelaksanaannya, lakukan dengan cara-cara yang kemudian tetap menghormati hak anak, prinsip-prinsip dasar perlindungan anak. Maksimalkan peran, ya kan, ekosistem perlindungan anak mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat. Kenapa kalau kemudian sudah ada pendekatan budaya, kan justru lebih efektif kalau kemudian perubahan karakter dengan pendekatan budaya memanfaatkan instrumen yang memang itu melekat terhadap secara natur anak itu berkembang di situ. Tapi intinya memanfaatkan keluarga, memanfaatkan sekolah dan seterusnya, diinsert di situ. Masih tetap menghentikan siswa-siswa masuk barak militer ini? Ya, sebelum ada evaluasi. Baik. Mendengarkan masukan kami dari beberapa sisi, standarisasi, asesmen, kemudian mengeluarkan anak dari tadi stigma nakal, bermasalah, mengeluarkan anak dari situasi pendidikan militer yang secara sederhana orang belum bisa tidak bisa diterima untuk pendidikan seorang anak begitu. Tapi kemudian dijalankan, tujuannya kami setuju, ya kan, pendidikan karakter memang itu kebutuhan anak hari ini, ya kan, dengan memaksimalkan instrumen yang ada, dan itu justru akan masif, semua anak di Jawa Barat bisa mendapatkan pendidikan penguatan karakter seperti yang pendekatan budaya yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD tadi. Pak Buki, silakan. Mas Arief punya anak nggak? Punya. Umur berapa? Umur paling tua, kelas 7 lah, kelas 7 ya. Baru kelas 1 SMP ya? Ya, jadi menurut saya belum menjiwai lah bagaimana rentang usia remaja gitu ya. Jadi ya nggak bisa begitu Pak, itu tendensius sekali. Kenapa? Ya, sebentar saya bicara. Kenapa? Mas Arief ini terlalu tekstual. Bicara soal teori, berbicara soal sistem tadi ya. Mau mengajari juga silakan aja. Tapi begini, birokrasi kita ini kan banyak hal-hal juga yang karena terlalu birokrasi itu banyak keputusan-keputusan yang lambat. Dibutuhkan keberanian pemimpin untuk memangkas kelambatan itu. Kita ini udah darurat, Mas. Udah darurat. Saya merasakan betul karena saya tiap hari beririsan dengan masyarakat. Saya tiap hari ketemu dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak yang berkeluh kesah tentang kelakuan anaknya. Udah darurat nih, Mas. Masih bagus ada pemimpin yang mau melakukan terobosan. Yang menjalankan, yang punya kewajiban kontrol birokrasi siapa? Tadi Anda ngomong, saya kan diem. Sebentar aja, tenang aja, tenang. Jadi kan tadi sudah disampaikan, di sana juga berdasarkan rekomendasi dari guru BK, di sana juga ada psikolog, di sana juga ada dokter, di sana juga ada guru ngaji, di sana juga ada orang-orang yang melatih untuk disiplin dan sebagainya. Lalu apa kurangnya? Kalau toh masih dianggap ada bolong-bolong lagi, silahkan Mas datang. Berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat, seperti Kak Seto juga datang. Nggak usah dari jarak jauh gitu. Komunikasinya dua arah. Jadi jangan terlalu regulatif lah kalau menurut saya menghadapi yang seperti ini gitu. Saya ngerti gitu, variabel perilaku itu banyak. Tetapi kalau kita berkutat di situ nggak selesai-selesai gitu. Jadi saya hanya ingin menyampaikan itu saja. Gitu. Kalau toh tadi disampaikan ini pendekatan budaya bagus, gitu kan. Ada pendekatan psikolognya oke, ada dokternya oke, rekomendasi dari sekolah oke, orang tua setuju oke. Lalu mana kurangnya gitu? Baik, berarti dari Pak Buki tetap setuju untuk program ini lanjut ya Pak Buki ya. Kita lanjut karena saya menyatu dengan masyarakat Mbak di Jawa Barat. Baik, terima kasih Pak Aris, Pak Buki. Kita ke Bu Cassandra. Bu Cassandra, untuk kedepannya harapannya seperti apa nih Bu? Yang jelas saya harus menyampaikan bahwa pendidikan anak mau karakter ataupun tidak melibatkan militer itu sebenarnya sudah lama ya. Mohon izin Pak Buki mungkin juga ingat sejak 20 tahun yang lalu itu sudah ada program di mana sekolah pun menyerahkan anak ke barak militer itu untuk pendidikan latihan dasar kepemimpinan, untuk ada program-program tertentu gitu ya. Jadi nggak masalah sebenarnya gitu ya.
putra saya aja yang sekarang sudah 29 tahun gitu, itu pernah loh ikut, tapi dalam konteks 3 hari itu ada latihan dasar kepemimpinan di Rindam gitu ya, dan pulang-pulang itu hasilnya juga bagus pada saat itu. Jadi artinya sebenarnya praktek ini sudah lama, cuman sekali lagi karena mungkin isunya di depan tadi ada situasi-situasi yang tadi memang KPAI sedang bekerja nih gitu ya, bahwa memang memberikan masukan-masukan. Mungkin alangkah lebih baik kalau misalnya kita dengarkan, lalu memang ada muatan kritisnya, tapi tentu semangatnya harus sama. Semangatnya adalah kita harus melanjutkan, sekali lagi ini kan tanya pendapat ya, harus melanjutkan karena apa yang sudah dilakukan selama ini sebenarnya baik gitu ya. Kenapa tidak bisa dilakukan di sekolah saja? Karena ada istilah bootcamp ya. Jadi selain tadi latihan dasar kepemimpinan, mungkin kalau ada istilah karantina gitu ya. Kalau untuk ada sosok yang misalnya mau ditingkatkan, di-upgrade begitu, itu perlu ada yang namanya bootcamp. Nah, bootcamp inilah kemudian akhirnya konotasi jadi ke militer itu tadi gitu. Tapi kenapa? Karena memang butuh waktu yang panjang untuk mengkarantina dari bangun pagi sampai malam lagi untuk beberapa hari sebenarnya. Tapi kenapa kalau itu untuk latihan dasar kepemimpinan boleh, tapi kalau untuk anak-anak ini nggak boleh? Tapi sebenarnya tadi masukan-masukan dari KPAI itu sudah dilaksanakan ya, artinya tidak boleh menyebut anak nakal, maka itu disebut sebagai sekolah kebangsaan gitu ya. Jadi sebenarnya saya kira hanya perlu duduk bersama saja dari KPAI dengan pihak penyelenggara dalam hal ini Pemprov Jawa Barat gitu ya, karena sekali lagi tentu tujuannya sama, untuk anak-anak, untuk yang terbaik, bahwa tentu saja kita berharap bahwa anak-anak ini kan adalah anak-anak bangsa ya, masa depan bangsa gitu. Bahkan kami tuh sampai menanyakan kepada anak-anak dari peserta barak menjadi patriot bangsa gitu. Jadi istilah-istilah itu kita masukkan ke dalam mindset mereka gitu ya. Dan yang jelas dari hasil post-test itu juga kita temukan hampir 93% itu mendapatkan istilahnya disiplin, kemandirian, motivasi gitu ya. Kemudian merasa mengakui kesalahannya, walaupun ada yang 6% memang merasa tidak bersalah. Jadi selalu ada ya, pasti ada. Tapi lalu kemudian yang paling penting adalah mereka bertekad dan berkomitmen untuk tetap seperti itu. Nah, ini tadi harus dilanjutkan oleh orang tuanya. Nah, bahkan kami sampai pada salah satu pertanyaan gitu ya, apakah diperlukan atau mereka memerlukan bantuan intervensi psikologis gitu ya, untuk karena memang ada yang misalnya ada kecemasan, mungkin ada trauma, mungkin ada masalah perilaku yang memerlukan perhatian. Sekali lagi, kalau psikolog pasti menahan diri untuk bilang anak nakal gitu ya. Kami tidak menyebut anak nakal gitu. Jadi memang memerlukan perhatian. Nah, apakah memang diperlukan? Ternyata hanya 40% loh yang merasa perlu untuk bantuan tersebut. Nah, sisanya ini saya berharap bahwa ini juga didengarkan oleh tidak hanya Pak Gubernur, Pak Buki juga, oleh juga masyarakat Indonesia, bahwa ternyata anak-anak ini minta adanya lanjutan untuk program misalnya kewirausahaan, digital marketing, terus mekanik, terus ada yang mau jadi TNI, ada yang mau jadi ASN, minta dilibatkan di Pemprov. Jadi kembali lagi sebenarnya mereka butuh perhatian. Dan sebenarnya para pelatih di TNI itu adalah ayah-ayah sambung mereka, gitu ya. Kami para psikolog adalah ibu-ibu sambung mereka, gitu ya. Jadi mereka itu bukan bermaksud untuk menggantikan atau merebut dari orang tua, tidak. Tetapi kami justru menambah di relung-relung kosong mereka yang mereka memang butuhkan. Mungkin mereka namanya juga remaja, tidak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya karena salah mengerti atau karena situasi-situasi yang paling banyak, misalnya karena emosional dan lain sebagainya, khas dari remaja. Baik, terima kasih Bu Cassandra. Terakhir saya mau ke Bu Cantika. Bu Cantika, harapannya untuk anak-anak nanti akan seperti apa? Kemudian anak Ibu cita-citanya jadi apa nih setelah keluar dari barak militer? Pengen jadi pemain bola, ya. Ada tuh. Keren. Harapannya seperti apa Bu ke depannya nanti? Harapannya mudah-mudahan bisa menjadi anak yang lebih soleh lagi, anaknya bisa bertanggung jawab, disiplin, mudah-mudahan seterusnya. Amin. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bergabung bersama The Prime Show malam hari ini. Pemirsa, demikianlah The Prime Show. Saya Diandra Mukni, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.